Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfi Safwan dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Sini mari kita sama-sama menyimak materi yang akan saya jelaskan di bawah ini, yaitu tentang mind mapping tentang manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Selanjutnya, di sini akan saya jelaskan tentang mind mapping manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama tentang arti, yang kedua cara tepat dalam menentukan tujuan hidup, yang ketiga work-life balance. Yang pertama saya akan jelaskan dari arti. Arti dari manajemen waktu. Manajemen waktu ialah pada dasarnya yakni suatu kemampuan dalam merencanakan atau mengorganisasikan dan mengaturkan waktu yang akan dihabiskan untuk bisa melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi untuk mencapai tujuan. Selain itu, menurut para ahli, ada beberapa pendapat yang mereka kemukakan. Yang pertama dari ahli Haynes. Pengertian manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi. Yang kedua, menurut Davidson, pengertian manajemen waktu adalah cara memanfaatkan waktu dengan baik, di mana seseorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Yang ketiga, menurut Lehman, pengertian manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin dengan melakukan perencanaan aktivitas secara terorganisir dan matang. Dengan time management yang baik, seseorang bisa merencanakan dan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Sekian itu adalah menurut para ahli tentang manajemen waktu. Yang selanjutnya, tujuan hidup. Arti dari tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Dari tujuan hidup ada 2 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang tentukan tujuan hidup jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Misal, jangka waktu panjang 10 tahun ke depan, apa saja hal-hal yang sudah tercapai dalam hidup saya? Apakah saya sudah mempunyai mobil mungkin? Apakah saya sudah mempunyai rumah? Ataupun sebuah tanah? Misal jangka waktu pendek, dalam 1-3 bulan, apa saja hal-hal yang telah saya lakukan? Apakah hal-hal positif maupun negatif? I don't know. Yang kedua tentang habit atau kebiasaan. Habit atau kebiasaannya adalah yaitu hal-hal yang dilakukan setiap hari secara berulang sejalan dengan apa yang ingin kita capai. Contoh misalnya, saya ingin menjadi pemain basket. Pastinya tentunya kita menggeluti permainan bola basket dengan cara latihan secara terus-menerus, secara serius dan mengikuti klub basket. Di sini juga saya mempunyai sebuah cara untuk mengetahui apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengubah habit buruk atau kebiasaan buruk atau menambah habit yang baik. Cara ini berhasil untuk diri saya, yaitu yang perlu kamu lakukan adalah mencatat kebiasaan-kebiasaan apa saja yang telah kamu lakukan yang ada dalam keseharianmu. Catatlah dalam sebuah buku atau kertas dan bagi ke dalam 2 kolom. Kolom 1 adalah untuk kolom hal baik dan juga kolom kedua adalah untuk hal buruk. Kemudian, perhatikan hal-hal apa saja yang telah kau lakukan hari ini, dari hal-hal baik sampai hal-hal buruk. Kemungkinan besar hal-hal yang kamu lakukan hari ini, baik itu atau hal buruk yang telah kamu lakukan sehari-hari, itu adalah habit atau kebiasaanmu. Selanjutnya, poin cara tepat dalam menentukan tujuan hidup. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, 1, fokus pada kegiatan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Contoh, misalnya seperti hobi. Hobi kita misalnya semisal main basket. Itu untuk hobi saya. Itu membuat saya menjadi happy
kalau kita melakukan hobi kita dengan gembira, dengan bahagia. Yang kedua, ajukan pertanyaan dalam diri kita. Apa yang ingin saya wariskan untuk orang di sekitar saya ketika saya tidak ada lagi di dunia ini? Contoh warisan tanah atau warisan rumah. Yang kedua, apa perbedaan yang harus saya buat dari kehidupan orang lain? Pastinya di kehidupan orang lain pasti memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Yang ketiga, menjauhi hal-hal negatif. Pasti kita tahu hal-hal negatif adalah hal-hal yang buruk yang dapat merusak kehidupan kita. Contohnya seperti narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Selanjutnya, poin tentang work-life balance. Work-life balance jika diterjemahkan artinya keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau keluarga. Ada banyak definisi akademis dari work-life balance. Namun secara sederhana, ini adalah suatu kondisi di mana seorang pekerja bisa mengatur waktu yang baik atau seimbang antara pekerjaan di tempat kerja dengan kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarganya. Manfaat dari work-life balance, yang pertama adalah kerja lebih produktif. Yang kedua, kita menjadi lebih bahagia. Yang ketiga, kita menjadi lebih kreatif. Dan yang keempat, hubungan yang lebih baik antara keluarga. Di dalam work-life balance, terdapat 3 poin penting dalam bangun work-life balance. Yang pertama, atur jam kerja. Artinya, bekerja dengan cepat agar selesai tepat waktu. Juga penting untuk mengatur waktu atau pekerjaan dan kehidupan. Yang kedua, menolak yang tidak perlu. Artinya, ini berlaku di tempat kerja. Tolaklah tugas-tugas yang tidak termasuk job description Anda. Yang ketiga, membagi waktu dengan prioritas. Di mana dalam pekerjaan sudah ada ditentukan waktunya, dan juga dalam kehidupan berkeluarga sudah ada ditentukan waktunya. Sekian dari saya, materi tentang manajemen waktu terkait produktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Sekian dari penyampaian materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.